Aku membangkitkan bakat peningkatan tubuh. Setiap menit, kekuatanku bertambah setengah kilo. Saat punggung iblisku aktif, bahkan jika kau adalah dewa, kau harus berlutut di hadapanku. Rizky Pratama, tipe petarung, peningkatan tubuh level D. Peningkatan tubuh mutasi level 1. Isi energi untuk menaikkan level kemampuan dan meningkatkan batas penambahan kekuatan harian. Kemampuan ini tidak memiliki batas atas. Tidak ada batasan tambahan apapun. Bertambah setengah kilo kekuatan setiap menit. Sehari itu ada 1440 menit, berarti nambah 720 kilo. Di masa jayanya juara tinju legendaris, pukulannya cuma sekitar 500 kilo kan? Astaga, dalam sehari kekuatanku bisa setara dengannya. Kok dia masih bisa tersenyum? Bakatnya cuma level D. Gak sadar udah jadi beban sekolah. Ini namanya tegar jalani hidup. Memangnya kamu ngerti? Jangan berani jelekan cowok tampan kita. Apapun yang terjadi, Rizky tetap idaman hatiku. Kamu nggak berhak mengkritiknya. Enak ya jadi cowok tampan. Punya bakat sampah aja masih dibelain. Kekuatanku bertambah sangat cepat. Sepertinya tubuhku banyak berubah. Aku cek ke toilet dulu. Gila, baru sebentar dari badan biasa udah punya perut 8-pack aja. Mantap, bukan cuma kekuatan, kecepatan dan lompatanku juga naik. Tunggu, setiap aksi pasti ada reaksi. Terus gimana sama pertahanan fisikku? Katanya kamu nangis di toilet. Nggak apa-apa kan? Ngapain aku nangis? Santai aja. Rizky, aku mau masuk Akademi Merah. Kamu mau ikut bareng aku? Mana bisa masuk dengan bakat level D begini? Nanti aja dipikirin. Anak-anak, ada kabar baik untuk kalian. Setelah kepala sekolah memohon dengan keras, petugas Lian dari pasukan penjinak monster memutuskan, 10 hari lagi, akan bawa kita ke wilayah rahasia untuk basmi monster dan naik level. Itu pasukan penjinak monster loh. Dengan pelindungan mereka, keamanan kita bakal jauh lebih terjamin. Ini sebelum kalian masuk ke akademi. Satu-satunya kesempatan dapat perlindungan resmi. Nanti performa kalian juga akan dicatat, dan dikirim ke berbagai akademi untuk dinilai. Kalau performa kalian bagus, bisa jadi kalian akan diterima jalur khusus oleh akademi tinggi. Tenagaku berasa nggak ada habisnya. Coba lari pulang ah. Kayaknya anak ini shock berat deh. Fisik ini mantap. Lari 10 km mah enteng. Tapi sekarang lapar banget. Ding, nilai energi bertambah 0,5. Makan aja bisa nambah energi. Cek panel status dulu ah. Baru bangkit 1,5 jam. Kekuatan udah mencapai 85 kg. Kalau mau naikin level kemampuan, kayaknya cuma bisa lewat inti monster wilayah rahasia atau beli serum genetik. 3 wilayah rahasia di kota abadi. Selain terlalu lembek, kota air terlalu berisiko. Hutan liar aja deh. Oke, yang ini aja. Nah, sini lihat apa yang kami belikan buatmu. Serum energi. Ini harganya 10 juta rupiah ya bu. Gaji kalian berdua digabung aja nggak sampai 6 juta rupiah. Nggak perlu beliin barang mahal begini buat aku. Apa kamu gagal dapat kekuatan? Nah, jangan terlalu dipikirkan. Hari ini kamu resmi jadi dewasa. Temani ayam minum sebentar. Ya, sebenarnya kekuatanku sudah bangkit. Masa depanku pasti akan cerah. Benarkah? Kekuatan level apa? Level C atau level B? Harusnya level D yang sangat kuat. Tidak apa-apa, nak. Tak peduli level berapa, tiap orang pasti ada gunanya. Serum genetik. Peningkatan tubuh naik level. Peningkatan tubuh level 2, kekuatan nambah 1 kg. Nambah 1 kg kekuatan menit. Kecepatan peningkatannya makin cepat. Rasanya mantap banget. Tidur dulu deh. Besok baru coba masuk wilayah rahasia. Kekuatan 1060 kg. Ini udah lebih dari 1 ton. Juara tinju dunia pun bisa kukalahkan dengan gampang. Kecepatan peningkatannya beneran gila.
Aku mau daftar. Aku mau latihan di wilayah rahasia. Baik, segera saya proses. Sudah selesai. Hati-hati di dalam ya, Kak. Bro, baru pertama kali kesini ya? Gabung ke timku aja. Cuma bayar Rp1.000.000. Kujamin kamu pasti aman di dalam sana. Gimana? Nggak usah. Karimati. Gimana? Sekarang kamu takut kan? Sekarang beri aku Rp3 juta. Aku akan membawamu berkeliling di dalam. Dan kuperlihatkan cara berburu monster. Tidak usah. Di tempat ini, jangankan 1 sampai 2 orang mati. Walau satu pasukan musnah, tak akan ada yang tahu siapa pelakunya. Kudengar orang yang sering ke wilayah rahasia selalu membawa peta. Kenapa? Kamu mau beli? Kalau ada, aku akan beli. Aku punya banyak uang. Tentu saja aku punya peta. Tapi transaksi di sini rawan dirampok. Ayo kita cari tempat aman dulu. Bocah, apa orang tuamu nggak pernah bilang, jangan bicara dengan orang asing? Pernah. Lalu beraninya kamu ikut denganku. Tapi guruku juga mengajarkan hal lain padaku. Apa itu? Yaitu jika bertemu perampok di wilayah rahasia, boleh langsung dibunuh, bahkan bisa klaim hadiahnya. Apa? Serigala biru 3 ekor. Serigala punya kepala dan ekor sekuat baja. Nggak disangka bisa dikalahkan dengan satu pukulan. Raja Serigala Biru. Hadi, Raja Serigala Biru Utama. Raja Serigala Biru Penjaga. Inti kristal Serigala Biru level 3. Energi plus 36. Mereka cuma monster lemah. Energinya terlalu sedikit. Fokus cari uang dulu deh. Satu kulit harganya 50.000. 50 lembar berarti 2,5 juta. Dagingnya 30.000 per pon. Totalnya 36 juta. Sekali jalan dapat 38,5 juta. Setara gaji 7 bulan orang tuaku. Pengguna kekuatan gampang banget ya cari uangnya. Pasti masih banyak barang bagus di wilayah rahasia ini. Aku harus pergi lebih dalam lagi. Bawa barang sebanyak ini cuma bikin repot. Jadi nggak bisa lanjut menjelajah. Di peta ada tandanya. Babi baja sering muncul di sini. Tanaman parasit level 10. Kapak ini sudah hancur. Nggak bisa dipakai tarung lagi. Belalang jaga level 5.
Guru, itu babi bajanya. Dia yang bunuh Liawati. Kamu sengaja kan? Ini buruan kami, pergi sana. Monster ini sudah kulumpuhkan. Enak saja kalian mengklaimnya. Di hutan ini, aturanku yang berlaku. Anak baru berani protes. Bagaimana kalau aku tetap mau protes? Dari usiamu, kekuatanmu pasti baru bangkit. Aku adalah mentor kelas cahaya. Kemampuan tipe tempur level 15, bilah cahaya. Kamu berani menentangku? Rizky, Kamu siapa? aku Jasmine dari Sah, yang dulu pernah bawain sarapan buatmu. Oh, kamu ya. Mana aku ingat kamu siapa? Yang bawain aku sarapan kan banyak. Pak Guru, ini teman sekelasku murid dari juga. Pengajar kami hebat, mencetak orang-orang kuat. Kami selalu melindungi murid kami. Maaf anak muda, muridku baru saja tewas. Aku jadi terbawa emosi, anggap babi baja ini permintaan maafku. Kuberikan padamu. Monster ini memang mau ku habisi. Tak butuh bantuanmu. Kekuatan apa yang dia bangkitkan? Baru bangkit berani lawan babi baja sendirian. Kekuatannya level D, peningkatan tubuh. Ternyata cuma anak baru level D. Bisa-bisanya aku sempat waspada padanya. Benar-benar memalukan. Kenapa dia tidak bilang dari tadi? Semuanya kumpul ke sini, coba lihat belalang jagal ini. Ah, belalang jagal. Guru tiba-tiba bahas ini. Tunggu, kaki depannya belalang jagal. Di antara monster di bawah level 10, kesulitannya masuk 5 besar. Lihat ekspresi murid-murid ini. Semua terkesima ya. Dengar baik-baik, ini pengalamanku. Pertama, dia jago terbang rendah. Kecepatannya sangat tinggi. Orang biasa bahkan tak bisa melihat jejak pergerakannya. Kedua, tubuhnya penuh duri tajam. Bisa terluka jika tersentuh kulit. Ketiga, dia ahli bertarung dan berpedang. Sangat kuat dalam jarak dekat. Serangan jarak jauh sulit mengenainya. Hanya kemampuan elemen area luas atau kemampuan kontrol yang bisa mengatasinya. Menakutkan sekali. Sepertinya ada tanda di kakinya, agak aneh. Tanda itu seperti bekas cengkeraman kuat. Guru, cepat lihat kakinya. Ini bukan gigitan monster. Ini diremas dengan tangan kosong. Siapa yang punya tenaga sekuat ini? Tak ada luka senjata tajam di tubuhnya. Hanya ada satu bekas cengkeraman ini. Dia dibanting hidup-hidup sampai mati. Siapa yang bisa melakukannya? Kekuatan ini setidaknya level B ke atas. Apa ada pengguna kekuatan tingkat tinggi di dekat sini? Kaki belalang jagal ini dicengkeram dengan tangan kosong dan dibanting hidup-hidup sampai mati. Apa mungkin ini ulah monster tingkat tinggi? Atau kebetulan ada orang kuat lewat sini? Dibanting mati. Bukankah pedang Rizky tadi adalah kaki depan belalang jagal? Apa mungkin dia yang melakukannya? Kalau memang dia, Rizky yang melakukannya? Si sampah level D itu. Jangan bercanda. Teman sekelasmu itu cuma pengguna kekuatan level D. Kamu tahu sendiri betapa lemahnya dia. Kalian belum pernah lihat dia bertarung. Senjata yang dipegang Rizky tadi, jelas-jelas pisau kaki depan belalang jagal. Iya, benar juga. Tapi itu membuktikan apa? Dia cuma membunuhnya saja. Aku harus menajari anak-anak ini. Jangan memuja hal yang tak berguna. Bangkai belalang itu memang ada di sini. Bisa saja dia cuma menunggu monsternya mati, lalu mengambil senjatanya. Sekarang kalian semua adalah pengguna kekuatan. Punya tanggung jawab melindungi tempat tinggal kita. Yang terpenting sekarang adalah berusaha jadi lebih kuat. Binatang ini takkan bertahan lama. Dia mencoba bertahan di dalam. Oh, begitu rupanya. Demi anak-anaknya. Kasih ibu tiada duanya. Tapi aku juga harus bertahan hidup. Kasih ibu sungguh luar biasa. Aku akan merawat babi kecil ini untukmu. Peningkatan tubuh level 3. Peningkatan tubuh level 3 tambah 1,5 kg kekuatan per menit. Kekuatan bertambah 1,5 kg per menit. Nanti ku ambil saat mau keluar wilayah rahasia. 2 jam berkeliling. Hasilnya lumayan banyak. Kalau lebih, aku takkan kuat membawanya. Aku harus kembali dulu, lewat jalan yang tadi. Aku bawa semua buruan yang kusembunyikan. 1 ekor. 2 ekor, hasil yang memuaskan. Ini orang dari kelas bimbingan. Mentornya lemah lagi. Muridnya jadi korban.
Kalau itu aku, tak akan kubiarkan rekanku mati sia-sia. Sembunyikan hasil buruan dulu. Lalu aku akan hadapi tanaman parasit itu. Saatnya balas dendam yang kemarin. Ada beberapa lagi. Ternyata semua tertangkap di sini. Masih ada yang hidup, digantung di sana dan belum dibunuh. Lepaskan aku. Belum diparasiti, hanya ditahan. Monster ini sebenarnya mau apa? Amati dulu situasinya. Ini aneh, seharusnya tak begini. Langsung dibunuh. Kenapa? Ketiganya dihabisi dan menyisakan 2 yang hidup. Monster ini bisa memilih. Dia memilih mencari yang terkuat untuk diparasiti. Jadikan aku inangmu. Aku ini sangat kuat. Tidak, aku tak perlu kalahkan tanaman parasit. Hanya perlu lebih kuat dari Jasmine. Aneh, kenapa tanaman parasit tiba-tiba mengamuk? Mau lari kemana kau? Rizky malah memancing tanaman parasit menjauh. Sekarang hanya sisa dia yang pingsan, harus bagaimana? Kali ini hanya sisa Jasmine. Yang lainnya semua celaka. Aku tak akan bisa menjelaskannya saat kembali. Gara-gara aku malas dan tak cek lokasinya dulu. Sampai jadi bencana begini. Kepalang tanggung. Habisi saja Jasmine, lalu limpahkan semua kesalahannya pada Rizky. Maaf ya, Di. Kakak akan memberimu pelajaran hidup terakhir. Di wilayah rahasia, jangan terlalu percaya bahkan pada gurumu sendiri. Kau tidak mati. Tanaman parasit bahkan tak bisa membunuhnya. Katanya dia cuma punya bakat level D. Bagaimana mungkin? Nyawa bosmu ini susah mati tahu. Sialan. Apa ini bakat peningkatan tubuh biasa? Bos, aku tahu aku salah bos, tolong ampuni nyawaku. Aku akan merawatmu saat tua nanti. Kau mungkin kurang memahamiku. Benar bos, tolong biarkan aku hidup agar aku bisa lebih memahamimu. Aku akan melayanimu dengan baik. Maksudku adalah, kau tidak tahu betapa aku sangat butuh uang. Jika aku menyerahkan bajingan sepertimu, aku yakin orang tua mereka rela membayarku. Bos, masa tega sama anak sendiri? Level 15 cuma segini, dia pasti tak melatih kemampuannya dengan baik. Bakat cahayanya lumayan, harusnya tak selemah ini. Ternyata bukan mimpi. Kita benar sudah menikah. Apa boleh cium sekali lagi? Sudah tak bisa lagi, karena kau sudah bangun. Sakit bukan mimpi rupanya. Tadi aku bilang apa sih? Bikin malu saja. Ayo, cepat bangun. Kita harus sampaikan kabar di luar. Semua temanmu sudah mati. Harus beri penjelasan ke orang tua mereka. Kenapa bisa begini? Padahal tadi masih baik-baik saja. Ayo jalan. Gimana yang lain? Yang lainnya. Mereka sudah mati. Semuanya mati. Satu lagi pengorbanan sia-sia. Mentor ini tidak mengecek lokasi sebelumnya. Akibatnya semua siswa terbunuh. Bahkan dia coba membungkam sisa korban selamat. Ini lokasi kejadiannya. Aku tak bisa bawa pulang semua tubuh korban. Sisanya aku serahkan pada kalian. Oh ya, nomor rekeningku sudah tertulis di situ. Ada yang bisa saya bantu, Kak? Saya ingin menjual beberapa barang. Baik. Rizky. Astaga, ternyata kenalan. Guru bela diri, Bu Intan. Seingatku dia memang dari grup abadi. Bu Intan? Kok kamu jual barang di sini? Iya, dapat sedikit hasil buruan. Kesini untuk ditukar uang. Rizky itu tampan, bakat bertarungnya luar biasa, dan sangat cerdas. Dia murid yang langka. Sayangnya dia cuma bangkitkan peningkatan tubuh level D. Beritahu departemen verifikasi, beri dia harga yang lebih tinggi. Baik. Anak SMA tampan yang polos ya. Tak kusangka bintang kampus Intan suka tipe ini. Kau pikir aku dangkal sepertimu? Kalau lihat teori dan kemampuan tempurnya, dia pasti bakat yang diincar 4 akademi. Dari kata-katamu, kemampuannya sepertinya biasa saja ya? Ya, peningkatan tubuh level D. Itu memang sangat disayangkan. Sejago apapun, dia cuma bisa jadi pendukung. Sudahlah, setiap orang punya nasibnya. Ayo kita pergi belanja saja. Ku Pak Hadi. Panggil saja aku Paman Hadi atau Guru Hadi. Tolong periksa Guru Hadi. Serigala, birunya masih cukup utuh. Sepertinya kamu pengguna kekuatan tipe fisik ya. Ada babi baja juga. Ini susah ditangkap loh.
Pisau ganda belalang jagal, barang bagus. Apa ini? Bagian dari tanaman parasit. Tanaman parasit, ya ampun. Ini monster level 20 ke bawah. Semua pasti takut, susah dilawan. Ini bahan tingkat rendah yang sangat langka. Totalnya Rp123.899.700. Tidak ada masalah. Guru Hadi, kamu salah tulis. Harusnya 120 juta lebih. Benar kok, Nona kami bilang, hitung lebih tinggi harganya. 30 juta ini bonus tambahan. Nona dari grup abadi. Apakah Bu Intan pewaris grup abadi? Tolong sampaikan terima kasihku pada Bu Intan, tapi aku benar-benar tak butuh uang ini. Baiklah, akan kusampaikan. Kalau begitu, kau pasti tak butuh pekerjaan ini. Pekerjaan apa? Nona bilang, kalau ada pekerjaan yang cocok, dia ingin kami mempekerjakanmu. Kebetulan ada satu pekerjaan, yaitu memindahkan barang. Memang cukup berat, tapi gajinya tinggi. Mungkin sekitar 8 juta sebulan. Ada asuransi juga, dan hari libur. Tidak usah, tolong sampaikan terima kasihku pada Bu Intan. Anak ini tidak sombong dan tidak gegabah, rendah hati dan sopan. Bakat yang bagus. Bolehkah aku melihat pameran senjata? Tentu saja. Silakan ikut aku. Untuk petarung tipe fisik, senjata apa yang paling cocok? Untuk tipe fisik, disarankan menggunakan palu. Ada palu meteor, palu segi 6, dan gada. Kalau Anda suka, yang di halaman ini bagus. Ada kapak tidak? Jarang yang pakai senjata kapak, jadi kami tidak menyediakannya. Tapi Anda bisa memesannya. Kami bisa membuatkannya. Bahkan Anda bisa memilih atributnya. Kalau begitu, aku pesan. Syaratnya harus kuat dan tajam. Beratnya bebas. Tiba-tiba aku ingat ada urusan mendadak. Aku pesan lain kali saja. Astaga, hampir saja bikin aku jantungan. Cuma pesan kapak biasa saja. Harganya di atas 100 juta rupiah. Benar-benar tidak sanggup bayar. Pas banget direbus buat kesehatan ayah dan ibu. Sisa waktunya pas banget buat pelajari wilayah rahasia. Wangi banget, selama sembunyi di kota Horizon, belum pernah makan daging bami baja. Kapan dia datang ke sini? Kok jalannya tidak bersuara? Ternyata kucingnya keluarga Lala. Kukira dari mana ada kucing liar. Sepertinya dia tak menyadari keanehanku. Cuma sampah level D. Pengguna kekuatan takkan tahu wujud asliku. Sini Om Peluk, biar ku antar kamu pulang. Gawat, ini pitingan leher. Teknik bertarung manusia ini terlalu hebat. Aku sama sekali tak bisa lepas. Kemampuan hipnotis. Tidurlah. Perumahan Surya, Blok 15, nomor 602. Ada apa di Perumahan Surya? Halo, tolong jawab. Saya kirim orang ke sana sekarang. Bertahanlah. Chris, kamu nggak apa-apa. Kok bisa pingsan gara-gara gula darah rendah? Gula darah rendah? Apa dokter bilang begitu? Harap keluarga keluar sebentar. Kami harus memeriksa pasien. Itu dia, yang sebelumnya di grup abadi, gadis yang bersama Bu Intan. Kebetulan sekali kita bertemu lagi. Sekarang, dengarkan aku baik-baik. Kami curiga ada monster menyusup ke kota abadi, merencanakan niat jahat. Jadi, insiden kamu membunuh kucing hitam disamarkan sebagai pingsan karena gula darah rendah. Kami sedang menyelidikinya diam-diam. Kamu jalani saja hidup seperti biasa. Jangan ikut campur. Oke, tak ada masalah serius. Kamu boleh pulang. Ayah, ibu, aku jual hasil buruan dan dapat 120 juta. Kupikir kita harus pindah rumah agar lebih aman. Tidak perlu pindah. Kita sudah terbiasa tinggal di sini. Uang ini ibu simpan ya, buat kamu pakai nanti. Baiklah, aku menurut saja. Ada aura bahaya di sekitarku. Apa teman kucing hitam datang balas dendam? Apa yang kau lakukan? Aku sudah periksa datamu. Kau cuma level D peningkatan tubuh. Kucing hitam itu level B kekuatan tidur instan, dan sudah mencapai level 10. Bagaimana kau bisa melawan kekuatannya, dan bahkan membunuhnya? Kekuatanku bermutasi. Apa kekuatanmu setelah mutasi? Masih peningkatan tubuh, tapi kekuatanku akan terus bertambah. Masih peningkatan tubuh. Bisa sekuat apa? Jangan salahkan aku kalau aku tak peringatkanmu. Monster itu sangat pandai menipu. Aku tahu dia mungkin menjanjikan banyak hal baik padamu. Tapi semua kebaikannya padamu harus dibayar kembali ratusan kali lipat. Kau pasti sudah dengar dari sekolah, orang-orang yang bertransaksi dengan monster akan berakhir seperti apa? Sepertinya kau tak percaya padaku. Tentu saja, aku sangat tak percaya. Kekuatannya pasti berhubungan dengan elemen angin. Sangat cepat. Perisai.
Kekuatanku sekarang mencapai 2440 kilogram. Lepaskan aku. Sekarang kau tahu kondisiku kan? Dengan kekuatan seperti ini, aku tak perlu bertransaksi dengan monster. Siapa yang tahu kau sudah bertransaksi, makanya jadi seperti ini. Lalu kau mau aku membuktikannya bagaimana? Berikan sedikit darahmu untuk uji di lab. Jika kau bertransaksi dengan monster, meski hanya membuat kontrak, genetikmu akan bermutasi. Nanti pasti akan ketahuan. Kenapa tak bilang dari tadi? Tahu begini gampang, tak perlu aku turun tangan. Aku cuma mau mengujimu, kalau bisa tahu yang sebenarnya, kan lumayan hemat tenaga. Siapa sangka kau sebuah sini, langsung menyerang. Ingat, anggap saja tak ada apa-apa. Dan jangan coba tinggalkan rumahmu. Aku harus ke wilayah rahasia cari uang. Berapa lama hasilnya keluar? Paling lambat besok siang. Kemampuan elemen keren banget. Bisa menapak udara tanpa kekuatan fisik. Mirip lompatan di anime. Butuh kekuatan lebih dari 25 ton untuk melakukannya. Sekarang kekuatanku naik 1,5 kg per menit. Sekitar 10 hari aku bisa mencapainya. Walau belum bisa melangkah di udara, aku berhasil temukan serangan kompresi udara. Kekuatannya setara aura pedang. Daya hancur dan penetrasinya meningkat tajam. Halo, Rizky. Kelas Cahaya sudah bayar uang kompensasinya. Para orang tua merasa ini semua berkatmu. Jadi mereka beri sebagian uangnya untukmu. Oke, aku ngerti. Terima kasih ya. Kelas Cahaya memang kaya raya. Bisa langsung bayar ganti rugi sebanyak ini. Cepat! Area rahasia sudah terbuka. Pasti banyak harta karun. Sialan, pelankan suaramu. Nanti pada dengar. Tadi teriak-teriak di luar. Kayaknya semua orang udah pada tahu. Kau pikir mereka kesini buat piknik? Hutan liar. Belum pernah ada kabar soal area rahasia. Tadi sangka hari ini aku malah menemukannya. Area rahasia biasanya adalah surga harta karun. Pasti ada pusaka langka, monster langka, atau bahkan warisan kuno. Kok rasanya kamu cuma sebutin kelebihannya? Sopan, rajin belajar, dan IQ-nya tinggi. Itu sifat yang sangat mustahil. Sekarang kamu tahu kan kenapa di sekolah semua cewek suka sama Rizky. Dia nggak cuma ganteng, orangnya juga sangat baik. Kadang pas ngobrol sama dia aku merasa dia jauh lebih dewasa dariku. Ngomong-ngomong, kenapa kamu tiba-tiba tertarik? Nggak apa-apa, kayaknya dia orang yang menarik. Aku ada urusan, kututup ya. Semua data menunjukkan Rizky normal saja. Apa kemampuannya benar-benar bermutasi? Aku harus mengujinya sekali lagi. Brengsek, kecurigaan padanya belum hilang. Berani-beraninya keluar diam-diam. Kalian buta, iya. Aku suruh kalian awasi Rizky, kenapa kalian membiarkannya pergi? Tidak kami lepaskan kok. Kami terus mengawasinya dari tadi. Perintah atasan kan tidak boleh ikut campur. Nggak bilang dia nggak boleh keluar kamar. Semuanya berhenti! Kami para veteran saja tak sadar ada masalah. Emangnya bocah sepertimu bisa lihat apa? Ini boneka tanpa inti. Akan terus bertarung jika tak dihancurkan. Merepotkan. Ternyata intinya kepinggan zirah khusus. Boneka ini cuma level 10. Pantas kekuatannya biasa saja. Mungkin kekuatannya melemah karena lama berjaga. Dia isap darah untuk pulihkan kekuatan. Jangan biarkan orang lain beri makan boneka ini.
Pil ini hanya bisa menahan lapar sebentar. Pelepasan energinya lambat, tak bisa mengimbangi staminaku yang terkuras. Sama sekali tak cukup untuk porsiku. Anda pasti kapten pasukan penjinak monster, kan? Jangan bicara sembarangan. Saudara muda ini masih sangat muda. Tetapi kekuatannya luar biasa. Setidaknya sekelas komandan batalion. Pahlawan muda yang luar biasa. Saya Harimau Kuning. Bos, jika ada yang ingin diperintahkan, katakan saja pada saya. Saya Lukman. Saya punya serum khusus. Silahkan Anda coba. Bos, saya Wira. Biar saya pijat punggung Anda agar Anda bisa bersantai. Kak, saya Sinta. Biar saya pijat kaki Anda. Kenapa kalian begitu yakin aku orang pasukan penjinak monster? Kalau bukan pasukan penjinak monster, siapa yang peduli nasib kami orang biasa? Benar, tadi ada banyak orang kuat di lorong, tapi mereka cuma diam saja. Hanya Anda yang turun tangan bunuh boneka Zira dan menyelamatkan kami semua. Ada kesulitan cari pasukan penjinak monster. Slogan itu sudah lama tertanam di hati kami. Terima kasih semuanya. 2 orang di pintu utama, ditambah wanita di sudut samping. Ketiganya pengguna kekuatan tingkat tinggi, level 20 ke atas. Pantas berani menguasai area depan pintu. Apa kalian bisa membuka pintu ini? Tak bisa buka pintu tapi ngotot halangi jalan. Ditambah ada teman berjaga di samping. Dilihat begitu banyak orang dengan kekuatan level 20 ke atas. Apa kalian gak merasa malu? Jangan kira status pasukan penjinak monster bisa buatmu seenaknya. Kalau kubunuh kau di sini, takkan ada yang tahu. Banyak omong kau. Syukurin, makanya jangan belagu. Peduli amat dengan pengguna kekuatan level 20-an. Sekarang malah dari pecundang. Puas banget liatnya. Kami sudah coba pintu ini. Terlalu berat, nggak bisa didorong sama sekali. Pasti ada mekanisme rahasianya. Pintu takdir. Mana ada tulisan? Kok aku nggak lihat sama sekali? Pola ini sebenarnya adalah aksara kuno. Kau nggak pernah belajar aksara kuno? Aku selalu payah di pelajaran sastra. Sepertinya pengetahuanmu cukup bagus. Bukan lumayan, tapi sangat bagus. Gak usah pamer. Cepat kasih tahu cara bukanya. Apa kau bakal menuliskan di pintu rumahmu di mana letak kunci dan sandinya? Aku pernah dengar tentang pintu takdir. Dengar dari mana? Dulu di wilayah rahasia hutan liar, aku bertemu monster humanoid yang sangat kuat. Aku bertarung mati-matian untuk membunuhnya. Sebelum mati, dia terus mengulang kata pintu takdir. Apa ciri-ciri monster itu? Apa dia bawa barang khusus? Dia nggak bawa barang apapun, tapi fisiknya sangat kuat. Kekuatannya mengerikan, sangat mirip denganmu. Pintu takdir mungkin adalah sekte kuno yang fokus pada kekuatan fisik. Pintu berat ini mungkin memang ujian untuk menyaring orang kuat. Jangan-jangan pintu ini cuma bisa dibuka pakai tenaga murni. Kemungkinan besar begitu. Kalau pintu saja tak bisa didorong, berarti tak pantas masuk ke pintu takdir. Habisi dia, lalu bereskan sampah-sampah ini. Semua harta wilayah rahasia akan jadi milikku. Gila kau bantu orang luar. Aku nggak percaya padamu. Kau percaya padanya? Kalian saling kenal. Enggak, tapi dia nggak bakal mengkhianati teman. Dia mau nyelamatin orang yang nggak dikenal. Aku lebih milih percaya padanya, daripada kerjasama dengan orang licik, yang bisa berkhianat kapan aja sepertimu. Orang ini niatnya jahat. Dia mau bunuh kita semua. Ayo kita hajar dia bersama. Apa monster yang kau temui seperti ini? Iya. Biarkan satu keluar dulu. Aku mau uji kekuatan asli monster ini. Bos, biar ku bantu. Mati kau. Tempat ini bahaya. Semuanya segera pergi. Jangan berdiam di sini. Aku mau menjelajah ke dalam. Kau yakin bisa tahan di dalam? Aku tak biasa ada orang di belakangku. Kau jalan di depan. Untung sebelumnya aku nggak memusuhinya. Kekuatan fisiknya ini
Benar-benar mengerikan. Kau mencari warisan bela diri, kan? Di sini. Semua buku ini tak berguna. Abaikan saja. Fokus pada lukisan dinding ini. Ini teknik tertinggi khusus kultivasi fisik. Ayo pergi. Kamu tidak apa-apa. Sebenarnya kamu kenapa? Aku takut ketinggian. Tak kusangka pembunuh wanita yang kejam dan berdarah dingin ternyata kelemahannya takut ketinggian. Benar-benar mengejutkan. Susan? Banyak omong. Jika ada masalah dengan hasil tes kemampuanmu, aku akan langsung mencincangmu. Letakkan tanganmu. Uji ulang kemampuanmu. Kemampuannya memang berhasil bermutasi. Peningkatan tubuh level D yang terburuk. Bermutasi menjadi level B. Kukira dia punya kemampuan tinggi level A, tak disangka hanya level B. Tapi kekuatannya melampaui level yang sama. Benar-benar tak masuk akal. Ternyata level kemampuanku juga meningkat. Sekarang terbukti aku tidak bersalah kan? Aku tidak buat kesepakatan dengan monster. Huff. Komandan sudah keluar. Komandan sudah keluar. Lapor, bagaimana kondisi di dalam gua wilayah rahasia? Apakah ada monster berbahaya atau risiko keamanan? Lulus. Kamu kan baru saja. Kapan kamu gabung pasukan penjinak monster? Kok aku tidak tahu sama sekali? Mereka yang asal panggil. Aku tidak pernah mengaku. Kamu bisa tanya mereka. Apa kamu menyamar jadi perwira pasukan penjinak monster demi dapatkan kepercayaan orang-orang? Aku sungguh tidak melakukannya. Dari awal, aku tidak pernah mengakui identitas itu. Hah? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan kami. Jelas-jelas ini penindasan. Pasti ingin merebut pujian, kan? Apa yang sebenarnya kamu lakukan pada mereka? Kenapa mereka semua begitu percaya padamu? Aku tidak melakukan apa-apa. Itu murni kemauan mereka. Pasti kemampuanmu memiliki efek manipulasi pikiran. Bisa mempengaruhi pikiran orang secara diam-diam. Sebaiknya kamu jelaskan alasannya dengan jelas. Kalau tidak, masalah ini akan sulit diselesaikan. Konsekuensinya akan sangat serius. Aku tak berhak menentukannya. Sebaiknya kamu tanya mereka. Ini tak ada hubungannya denganku. Bawa mereka semua, interogasi secara terpisah. Selidiki kebenarannya. Jika ada yang menolak bekerja sama dan buat onar, akan kami tindak tegas. Biarpun kalian membunuh kami, jangan memfitnahnya. Dia pasti dari pasukan penjinak monster. Kapten, karena dia membunuh boneka sendirian, kekuatannya melebihi orang biasa. Orang-orang meniranya sebagai petinggi pasukan. Begitu rupanya. Walau ini tak disengaja, dan dia tak berniat menyamar, dia tak mencoreng nama pasukan penjinak monster. Ini patut diapresiasi. Karena aku tak bermasalah, aku pergi dulu. Tunggu, kamu harus lapor tentang kondisi rinci di dalam gua. Kenapa aku harus lapor? Kamu tak tahu aturannya. Penjelajah wilayah rahasia yang memberi info lengkap dan akurat akan diberi hadiah besar oleh pemerintah. Kerjamu tak akan sia-sia. Bilang dong kalau ada imbalan. Lapor di mana? Biar ku jelaskan rinciannya. Maksudmu monster raksasa humanoid itu? Tiap ekor punya kekuatan sekitar 5.000 kati. Kamu cuma pengguna kekuatan level 4. Di mana bisa mengalahkan monster seperti itu? Sangat gampang, mana mungkin nggak bisa. Kemampuan peningkatan level A biasa, level 4 pun belum tentu capai 5.000 kati. Sedangkan kamu cuma level D, gimana bisa punya kekuatan mengerikan ini? Aku benar-benar tak percaya. Aku bisa bersaksi soal ini. Kekuatan fisiknya memang sangat tangguh. Karena Kapten Susi sudah bersaksi untukmu, itu pasti benar. Anak muda, bakatmu sangat luar biasa. Tertarik gabung pasukan penjinak monster? Dengan kekuatanmu, kamu bisa langsung jadi kapten. Tak usah jawab sekarang, pulang dan bicarakan dengan keluarga, pikirkan baik-baik. Sertifikat kehormatan ini memberi hak akses prioritas ke wilayah rahasia. 2 botol ramuan ini, 1 botol ramuan energi untuk naik level. 1 botol lagi obat khusus pemulih luka. Dan juga cek 100 juta rupiah ini bisa dicairkan di bank manapun. Cuma lapor info hadiahnya sudah sebesar ini. Informasimu itu sangat rinci dan lengkap, nilainya sangatlah tinggi. Sangat membantu eksplorasi wilayah rahasia selanjutnya. Wajar saja diberikan imbalan yang besar. Semoga kedepannya kau mau terus bekerja sama. Terus kenapa nggak langsung setuju sama Yusuf tadi? Sekalian gabung pasukan penjinak monster jadi kapten. Gaji kapten itu mulai dari 100 juta rupiah sebulan. Tunjangannya bagus. Cari uang jadi gampang. Berapa apa? Gaji 100 juta sebulan? Tentu, pasukan penjinak monster itu kerjaan bahaya. Gajinya jauh di atas pekerjaan biasa.
Bukan cuma gaji tinggi, ada diskon khusus buat berbagai sumber daya latihan. Keluargamu juga bisa nikmati fasilitasnya. Oh ya, pernah dengar proyek Gerbang Selatan Nusantara? Rumor tentang Gerbang Selatan itu benar ada. Tentu saja benar. Gerbang Selatan punya kekuatan latihan fisik ekstrim. Semua anggota legionnya punya fisik sangat kuat, setara dengan ribuan pasukan. Kalau aku gabung pasukan penjinak monster, apa pasti bisa masuk Legion Titan? Dengan kekuatan fisikmu yang mengerikan itu, masuk Legion Titan itu hal yang mudah. Anggota Legion Titan juga sangatlah bebas. Oke, asalkan kau tidak berbohong. Aku gabung pasukan penjinak monster. Tenang saja, mana mungkin aku bohong padamu. Ditambah lagi ada tim Intan, aku pasti akan lebih menjagamu. Ayo ikut aku kembali ke cabang. Langsung urus dokumenmu, dan langsung bekerja. Nggak perlu cek latar belakang dulu. Benar kan? Hari ini kamu pakai motif gajah biru muda. Kok kamu bisa tahu? Setelah insiden kucing hitam ajaib, semua datamu sudah kami periksa tuntas. Dari masa kecil, hobi, pergaulan, sampai detail kehidupanmu, kami tahu semuanya. Anggota baru pasukan penjinak monster wajib ikuti tes kualifikasi kapten. Menilai komando tempur dan respons lapangan. Ini aturan yang wajib. Setelah mesin menyala, akan tampilkan 100% simulasi tempur nyata. Kuberi 10 menit untuk pelajari misi. Saat waktunya habis, ujian utama menyelamatkan sandera otomatis dimulai. Serta tekan korban tim seminimal mungkin. Ini kriteria penilaian utamanya. Buat apa bawa orang sebanyak ini? Pemuda-pemuda ini sangat berbakat. Mereka merasa pantas jadi kapten. Sengaja ku bawa ikut ujian kapten baru. Di ruang ujian ada yang lagi siap-siap. Cuma sisa satu ruang kosong. Kalian antre saja ganti-gantian. Yang ujian di dalam itu orangmu. Anak baru yang kurekrut, lumayan jago. Baginya, ujian ini cuma sekadar formalitas. Oke Leon, kamu siap-siap dulu di ruang ujian kedua. Si cantik, boleh kasih tahu siapa namamu? Ada apa? Nanti setelah aku dapat posisi kapten, aku ingin mengajakmu ngopi bareng. Jak tertarik. Kamu akan segera tertarik. Perhatikan saja hasil ujianku ini. Kenapa kamu suka merekrut anak baru yang sombong begini? Dia bukan sombong, tapi dia memang sangat percaya diri. Leon itu putranya Pak Leon. Dari kecil sudah ikut pelatihan militer profesional. Kemampuan tempur dan komandonya jauh di atas yang lain. Dia juga membangkitkan kemampuan tempur level B. Pantas saja dia sangat pamer. Pak Leon sendiri memang sifatnya meremehkan segalanya. Perhatian semuanya, misi kita hanya menjaga 3 blok Kampung Timur. Anggota 1, 2, 3, jaga Jalan Damai. Anggota 4, 5, 6, jaga Jalan Timur. Anggota 7, 8, 9, di Jalan Tarung. Awasi terus kondisi sekitar. Segera lapor jika ada pergerakan monster atau bahaya. Dilarang bertindak sendiri. Susi, orang baru yang kau rekrut ini lumayan juga. Tahu cara ikuti aturan, nggak asal bertindak. Mentalnya jauh di atas anak baru biasa. Ini cuma dasar saja. Ujian yang sebenarnya belum dimulai. Terlalu cepat buat ambil kesimpulan. Level segini sih biasa saja. Kalau aku, paling tidak ada 3 taktik yang lebih baik. Kecepatan penyelamatannya bisa 2 kali lebih cepat darinya. Lihat, ujian Leon juga sudah resmi dimulai. Penampilan Leon sangat memukau, kan? Lahir dari keluarga terpandang, dapat pelatihan khusus hingga sehebat ini. Sudah sepantasnya dia bisa. Nggak ada yang perlu dipuji. Datang juga. Ujian sebenarnya akan segera dimulai. Peringatan, situasi medan perang tak terkendali. Gerombolan monster mengamuk. Mode pembantaian buta diaktifkan. Komandan, segera buat rencana. Semua segera mundur. Laksanakan rencana evakuasi prioritas utama. Kapten, lalu bagaimana dengan warga sipil yang kita selamatkan? Apa kita tinggalkan begitu saja? Setiap orang bawa satu sandera dan mundur. Segera tinggalkan yang lain. Semua cepat mundur. Jangan menunda. Kapten, warga sipil ini kasihan sekali. Ayo pikirkan cara lain. Kita masih bisa selamatkan lebih banyak orang. Patuhi perintah. Segera mundur. Ini perintah militer. Misi pertama, mengapa kau langsung memilih agar semua mundur? Jika bertahan sebentar, mungkin bisa menyelamatkan lebih banyak warga. Jika seorang komandan selalu berharap pada keberuntungan, dia tak pantas memimpin. Komandan yang hebat harus berpikir jauh ke depan. Tapi situasi di medan perang selalu berubah. Sulit buat keputusan di situasi sulit. Jika ragu-ragu, pasti akan hancur.
Mundur bersama saat itu adalah solusi terbaik. Konyol. Tujuan pasukan penjinak monster adalah melindungi rakyat. Saat bahaya tak mau melawan, malah mengorbankan rakyat. Situasi sepenuhnya lepas kendali, tanpa ada bala bantuan. Memaksa bertahan hanya akan membuat kita semua mati. Mati semua, barulah kelalaian tugas yang sebenarnya. Hari ini kau korbankan rakyat demi dirimu. Besok kau akan korbankan rekan setimu demi hidupmu. Siapa yang masih berani jadi bawahanmu dan bertarung bersamamu? Gila, nilai ujiannya sudah keluar. Hah? Tak mungkin. Sistemnya pasti error. Aksiku sempurna dari awal. Masa cuma dapat nilai pas-pasan? Nilai ini memang agak aneh. Tak usah bahas nilai tinggi Rizky. Leon tak buat kesalahan fatal. Bagaimana bisa nilainya pas-pasan? Karena tahu takkan menang lawan tim asing, dan misi akan segera gagal, kenapa tak bangunkan monster di sarang, agar monster itu hancurkan musuh. Lalu segera bawa tim mundur. Tugas utamaku adalah mengambil pusaka itu. Meninggalkan misi seenaknya itu kelalaian. Apa akhirnya kamu berhasil bawa pusaka itu? Lari saat hadapi bahaya, mundur saat hadapi kesulitan. Apa ini pantas disebut pasukan penjinak monster? Walau aku kurang tegas, aku pantang jadi pengecut yang kabur dari tugas. Makanya kamu cocok maju tempur sebagai jagoan, dan aku cocok atur strategi sebagai komandan. Punya peran masing-masing. Cuma itu saja. Sebenarnya kamu nggak penakutkan. Tumben kamu bilang begitu. Di kasus kucing hitam ajaib itu, dicek ulang setelah kejadian. Kekuatan kucing hitam itu pasti lebih tinggi dari kamu. Kamu pilih untuk melawan dan membunuhnya. Karena takut monster itu akan membantai warga kan? Saat itu, itulah solusi yang paling optimal. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, tak ada pilihan lain. Hah, makanya aku bilang, kamu gak pernah salah ambil keputusan. Cuma aja orang yang berlagak pahlawan itu, nggak paham rencanamu. Orang lain paham atau enggak, itu nggak penting bagiku. Ada apa? Ada masalah apa? Nggak ada apa-apa. Cuma masalah kecil aja. Kalau gitu, aku ke area latihan dulu. Rizky, tunggu sebentar. Rizky, tunggu. Ada yang mau aku sampaikan. Jangan marah atau emosi setelah benar ini. Tadi ada seseorang di pasukan monster kota Horizon membuat voting di grup internal. Saat ini semua prajurit penjaga kota sudah setuju. Karena salah paham soal ujian itu, semua orang menganggapmu dingin dan egois. Nggak ada yang mau mengikutimu. Sementara ini kamu nggak bisa merekrut anggota tim inti. Ini malah bagus. Jangan pura-pura kuat. Aku tahu kamu lagi dikucilkan semua orang. Kamu pasti kesal. Jangan dipendam. Aku nggak pura-pura kuat. Ini benar-benar menguntungkan buatku. Aku tidak mau memaksakan diri. Ini benar-benar menguntungkan. Tanpa anggota tim, apa aku jadi bebas dari misi lapangan? Nggak perlu jalankan misi berbahaya. Kalau kamu nggak mau rekrut anggota, bisa langsung ajukan di situs resmi. Di mana tautan pengajuannya? Akan kuisi sekarang juga. Buka web pasukan penjinak monster. Kamu bisa unduh formulirnya di sana. Mana mungkin? Gravitasi 50 kali lipat. Dia bisa menahannya. Berdiri tegak di gravitasi 100 kali lipat. Gak goyah sama sekali. Sebelumnya Leon bilang dia itu pengecut. Orang yang tahan gravitasi 100 kali lipat, masa takut mati? Aku nggak nyebar rumor. Semua orang di ruang observasi melihatnya waktu itu. Kapten Tono dan anggota tim lain bisa bersaksi. Waktu ujian, dia kabur ninggalin warga. Egois banget. Gila, apa dia itu manusia? Bagian teknik, cepat ke sini. Ruang gravitasinya mungkin rusak. Mesinnya normal kok. Gravitasi 100 kali lipat beroperasi penuh. Gak ada error sama sekali. Berat badanku 80 kg. Gravitasi 100 kali lipat menekan sekitar 8.000 kg. Tekanannya sangat kuat, tapi masih sepenuhnya bisa kutahan. Tekanan ekstrim ini sangat memperkuat sensitivitas otot. Sangat cocok untuk mengasah teknik 10.000 senjata.
Berhasil menerobos lebih awal. Berhasil menguasai rahasia pedang jari. Nomor 1. Silakan pilih level pertarungan bela diri. Intensitas maksimum. Bisa menahan robot level mahir sepanjang waktu, sama sekali nggak kalah. Cuma level mahir doang, aku juga bisa lawan. Cuma badannya aja yang kuat dan tahan pukul. Kemampuan tempurnya belum tentu lulus. Kekuatannya pas buat lemaskan otot. Sudah, Hana. Terdeteksi pengguna kekuatan tak membalas sama sekali. Nilai uji pertahanan adalah 0. Percuma saja kalau hebat. Nilai uji pertahanannya 0. Bisanya cuma dipukuli doang. Sama sekali nggak bisa balas menyerang. Kamu terus mencari masalah denganku. Rizky, kamu ngapain? Pasukan penjinak monster dilarang melukai orang. Aku tak melakukan apapun. Kenapa dia terus menargetkanku? Aku segera panggil tim medis. Rizky, apa kau tahu melukai orang sembarangan adalah pelanggaran militer yang serius? Ya, sekarang aku tahu. Lalu kenapa? Mau memecatku? Bukankah kalian bilang dia itu pengecut yang suka lari? Nyalinya besar sekali. Masalah ini akan kulaporkan apa adanya. Mengenai hukuman untukmu, tunggu keputusan atasan. Terserah. Sekarang, apa aku boleh pergi makan? Latihan berat hari ini sangat memuras tenaga. Perutku sudah sangat lapar. Aku butuh banyak makanan berenergi untuk pulih. Cepat minum obat ini. Aku harus melindungi Rizky. Dia jenius yang langka. Masa depannya tak boleh hancur karena impulsif. Aku akan membunuhnya. Boleh saja. Asal terjadi sesuatu pada Rizky, aku akan segera melapor ke atasan. Aku akan pastikan kau diselidiki secara menyeluruh. Sebenarnya, kau bela siapa? Aku tak memihak siapapun. Aku hanya bicara fakta. Kejadian hari ini terjadi karena kau yang memprovokasinya duluan. Kalau aku melapor apa adanya, ditambah dengan rekor nilaimu yang rendah, meskipun ayahmu itu ke depannya kau takkan mungkin bisa naik pangkat. Kapten Susi, tolong jangan bicara lagi. Luka-lukanya belum sembuh. Kejadian hari ini, siapa yang benar dan siapa yang salah, semua orang juga tahu. Kalau kau berani mempertaruhkan masa depanmu untuk melawan Rizky, ku beritahu dengan jelas, aku akan melindunginya. Aku harus menahannya untuk sementara. Kenaikan pangkat lebih penting. Emosi sesaat bisa menghancurkan segalanya. Dalam 3-5 tahun, aku tak boleh cari masalah dengannya. Makanan kantin pasukan penjinak monster memang luar biasa. Tempatnya bagus, kan? Kukira kau datang untuk menginterogasiku atau menceramahiku. Aku cukup mengenalmu. Kau tak pernah menyesali perbuatanmu. Karena sudah terjadi, aku takkan banyak bicara. Aku kesini mau tanya hal penting. Apa Paman dan Bibi punya kerabat jauh? Soal kucing hitam sudah terungkap. Belum sepenuhnya terungkap, tapi kami diam-diam memeriksa seluruh kota Horizon. Kami temukan beberapa monster bersembunyi di sini. Pergerakannya misterius. Kita belum tahu apa mereka saling berhubungan, atau sedang merencanakan sesuatu. Kita harus menghadapinya dari 3 sisi. Pertama, lacak diam-diam semua monster yang bersembunyi. Cari tahu apa tujuan mereka. Buat alasan masuk akal soal kematian kucing hitam, agar tidak memancing pihak di belakang mereka. Astaga, aku baru menjabat sudah harus jalankan misi. Kan karena kamu baru menjabat, tapi misi ini ada karena kamu. Tak ada yang bisa gantikan peranmu. Seingatku ibuku punya sepupu di kota sungai, jauh sekali dari kota abadi. Baik, besok aku utus orang menawa Paman dan Bibi ke kota sungai. Gunakan alasan pergi liburan. Selanjutnya kamu jalani hidup seperti biasa. Berlatih seperti biasa, pantau diam-diam semua hal aneh di sekitarmu. Apa seragam kapten ini harus diserahkan sementara? Ya, kembalikan semuanya untuk sementara, demi menghindari perhatian. Lalu bagaimana soal urusan Legion Spirit? Urusan Legion Titan sangat penting. Kami perlu nilai kinerja keseluruhanmu dulu. Tapi jangan khawatir,
Kinerjamu jauh melebihi ekspektasiku. Seluruh penilaian latihanmu sempurna. Dan sudah menarik perhatian petinggi Legion Titan sejak lama. Tinggal selangkah lagi menuju kekuatan 10.000 kati untuk menyuruh orang tua ke kota sungai. Sandiwaranya harus meyakinkan bahwa buah tangan saat berkunjung baru masuk akal. Ada yang mengikutiku. Firasatku tak mungkin salah. Nak, sudah makan. Kenapa kalian baru makan selarut ini? Bukannya pagi tadi bilang sudah cuti. Kenapa malah lembur lagi? Manajer khusus menelepon menyuruh masuk. Kalau tidak lembur, nanti lagi pula bayaran lemburnya lumayan. Kami tidak punya pilihan. Ayah, ibu, aku kan sudah bilang bisa menghidupi kalian. Oh ya, hari ini aku baru dapat 1 miliar rupiah lebih. Nah, dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Jangan melakukan hal yang tidak-tidak. Pengawasan pasukan penjinak monster itu sangat ketat. Tenang saja, ini imbalan karena aku menyelamatkan murid kelas bimbingan. Ini uang halal. Anak-anak itu baru bangkit kekuatannya sudah celaka. Keluarganya pasti sangat sedih. Nak, jangan ke wilayah rahasia lagi untuk saat ini. Itu terlalu berbahaya. Benar, kalau terpaksa, ayah akan carikan pekerjaan yang stabil untukmu. Jangan ambil risiko lagi. Kalian tidak perlu mengkhawatirkanku. Bukannya kalian mau ke rumah Bibi? Hah? Kamu janjian dengan sepupumu. Aku tidak merasa janjian. Bibi baru saja menelponku. Katanya kalian mau berkunjung. Makanya aku sengaja beli oleh-oleh ini. Mungkin dia sungkan langsung menghubungi kalian. Makanya mencariku. Nada bicaranya agak aneh. Sepertinya dia sedang sakit. Orang tuaku sudah lama tiada. Hanya dia kerabatku satu-satunya. Aku harus memastikan. Aku harus menelponnya. Agus. Sepupuku sepertinya sedang tidak sehat. Ayo kita ke kota sungai menjemputnya. Oke, kita ke Mas Baran sekarang. Aneh, ini bukan keracunan. Tubuhku tak terasa lemas, malah terus bertambah kuat. Insting bertarungku makin tajam. Kekuatan tembus 10.000, status berubah. Sepertinya tubuhku sedang berevolusi. Meninggalkan tubuh fana, tubuhku naik tingkat lagi. Persepsi, daya tahan, dan kekuatan meningkat pesat. Sensasi bertambah kuat di semua aspek. Ini sungguh mantap. Evolusi menguras banyak energi. Aku lapar, cari makan dulu. Kekuatanku meningkat pesat. Rasanya luar biasa. Lanjut bertarung di wilayah rahasia untuk naik level. Merasakan sekitar lewat getaran udara. Mengunci semua siluet makhluk hidup. Berhenti. Jalan. Ternyata kakaknya Putri Cahaya. Bayu Cahaya, pengguna kekuatan kecepatan level B, level 27. Pantas saja gerak-geriknya misterius. Kecepatannya luar biasa. Jangan ikuti aku lagi. Dataran slime ini lingkungannya sangat nyaman. Jumlah monsternya sangat banyak. Sangat cocok untuk mengumpulkan inti, menimbun energi, dan cepat naik level. Cuma segini saja kemampuannya. Satu energi terlalu sedikit. Harus diburu dalam jumlah besar. Menang dalam jumlah. Kita butuh 10 menit lawan satu slime. Dia cuma butuh sedetik. Dia pasti pro yang lagi bantai pemula. Kekuatan fisik, kecepatan serang, dan gerakannya benar-benar beda level. Ini baru menantang. Slime hitam level 10 boleh juga. Energi bertambah 20. Efisien juga. Ayo lanjut. Ada lawan di sini. Ayo bertarung. Kekuatan naik 5 pon tiap menit, 300 pon per jam, 7.200 pon per hari. Kekuatan melonjak nyaris 10.000 pon sehari. Haha, asik banget farming di sini.
Mending tak usah balik ke kota, bantai terus sampai tak terkalahkan, baru keluar dari wilayah rahasia ini. Seharusnya aku pulang sekarang, buat urus kelanjutan kucing hitam. Tapi pasukan penjinak monster menyuruhku hidup normal, dan berburu monster memang keseharianku. Lanjut berburu lebih dalam, sambil tetap waspada sekitar. Bola api sengaja meleset, ini aneh. Begitu banyak slime yang mengepung. Bola api tadi adalah sinyal peringatan. Ternyata tempat ini adalah suku slime.